warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik semua kan? Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, setelah Ibu cek presensi kalian yang telah Ibu bagikan di Google Classroom, yang telah mengisi presensi ada 20 orang. Jadi alhamdulillah hari ini nihil ya, semangat semua maksudnya. Kalian udah kenal belum sama Ibu? Sudah ada yang belum? Ya, soalnya selama kelas 10 dan kelas 11 Ibu tidak mengajar di kelas kalian. Jadi ini pertemuan perdana kita pertama kali di dalam kelas. Ibu akan memperkenalkan diri karena seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Sela Agnesia, bisa kalian panggil Ibu Sela. Nah, anak-anak, jadi kan mengingat kalian itu sudah kelas berapa? Ya, kelas 12. Nah, jadi Ibu harap kalian itu sebisa mungkin memanfaatkan waktu-waktu terakhir kalian di sekolah. Jadi pada kelas 12 ini kalian harus fokus dalam mempelajari materi-materi. Jadi Ibu harap belajarlah dengan sungguh-sungguh dan semangat. Kalian tahu tidak kenapa ilmu akuntansi itu masuk ke dalam materi ekonomi? Ada yang bisa menjelaskan apa hubungan ilmu akuntansi dengan ilmu ekonomi? Ya, kamu silakan. Apa namanya? Dewi. Ya, gimana Dewi? Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Dewi. Betul apa yang telah Dewi sebutkan, bahwa ilmu akuntansi itu sangat berhubungan dengan ekonomi karena akan membahas mengenai masalah tentang keuangan suatu perusahaan. Contohnya itu seperti apa? Pemasukan dana, terus ya pengeluaran dana. Jadi setelah dijelaskan oleh temannya tadi, maka materi pertama akan membahas mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Adapun tujuan yang perlu kalian perhatikan atau yang perlu kalian capai dalam pertemuan materi hari ini, yaitu yang pertama, Ibu harap kalian mampu menjelaskan mengenai apa itu akuntansi. Terus yang kedua, ada kalian mampu menganalisis karakteristik akuntansi sebagai sistem informasi. Dan selanjutnya kalian mampu menjelaskan dan membedakan bidang-bidang akuntansi, serta kalian mampu menyimpulkan keseluruhan materi pada hari ini. Oke, kita mulai ya. Kegiatan pertama, Ibu meminta kalian membaca dulu. Kalian semua punya bukunya? Tidak. Ada yang punya, ada yang belum. Oke, jadi nggak apa-apa buat yang belum punya. Yang punya itu coba buka bab satunya halaman 10 sampai 15. Bagi yang belum punya buku, itu telah Ibu lampirkan sebuah slide PowerPoint mengenai materi hari ini, jadi bisa kalian baca juga dari sana. Ingat ya, jangan hanya membaca, tapi kalian juga harus bisa memahami apa dari bacaan kalian tersebut, dan jangan lupa menggarisbawahi hal-hal poin yang penting, lalu hal-hal yang belum kalian mengerti. Jadi setelah selesai membaca apa yang belum kalian pahami, nanti tanyakan saja, nanti kita bahas bersama-sama. Baiklah, berdasarkan apa yang telah kalian baca pada materi yang diberikan tadi, ada nggak nih yang masih bingung, yang masih ragu terkait pemahamannya mengenai materi ini? Bagi yang ingin mencoba bertanya, silakan angkat tangan. Ya, kamu silakan. Siapa namanya? Saya atas nama siapa? Dewi. Oke, Dewi, mana yang belum kamu pahami? Bagian siklus akuntansi. Oke, anak-anak semua, ada nggak yang mau membantu Ibu mencoba menjelaskan mengenai siklus akuntansi tersebut kepada Dewi? Coba Dewi tunjuk Bapak kamu TV. Ya betul, ya kan. Jadi Ibu ingin menambah sedikit ya. Jadi akuntansi itu memiliki suatu siklus dalam pemrosesannya. Yang pertama itu ada transaksi perusahaan. Jadi transaksi ini tuh berbentuk seperti bukti-bukti pengeluaran uang atau pemasukan uang yang diterima oleh perusahaan. Nah, dari transaksi-transaksi tersebut diolahlah menjadi proses akuntansi. Di proses akuntansi ini kalian melakukan pengelompokan, penyajian data, penghitungan serta laporan keuangan. Nah, dari proses tersebut maka muncullah informasi akuntansi. Informasi ini seperti berupa
keadaan laba atau rugi ya seperti perusahaan. Nah, dari informasi tersebut nanti ini akan menjadi sebuah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini maksudnya misalnya suatu perusahaan masker, misalnya perusahaan masker A ini mengalami kenaikan jumlah permintaan dari produksi masker. Oleh karena itu, mereka mencoba menganalisis dari informasi dari akuntansinya, lalu dari hal tersebut mereka mencoba misalnya mengambil keputusan untuk menambahkan jumlah menjadi menambahkan jumlah tenaga kerja seperti itu. Jadi itu penjelasannya. Ya, paham belum? Pahamnya. Jadi kegiatan belajar kita selanjutnya Ibu ingin saya membentuk menjadi 3 kelompok. Jadi ini kan ada bidang-bidang dalam akuntansi kan, dan di sini ada 9 bidang. Jadi kalian tiap kelas membahas mengenai 3 bidang akuntansi. Jadi kelompok 1 itu kalian membahas bidang 1, bidang 2, bidang 3 dan seterusnya seperti itu. Oke? Jadi hasil diskusi kalian itu saya tuliskan gambar. Nah, nanti jika memungkinkan minta perwakilan atau seseorang menyampaikan mengenai hasil diskusi kalian. Oke, selamat berdiskusi. Ibu tunggu sampai 20 menit. Oke, baiklah anak-anak, karena waktunya sudah mau habis ya, jadi tolong kumpulkan hasil diskusi kalian. Sepertinya kalau ingin membahas hasil diskusi ini tentunya tidak cukup, mungkin dapat kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi Ibu akan memberikan kesimpulan terkait materi pembelajaran hari ini. Hari ini kan kita mempelajari materi akuntansi sebagai sistem informasi. Sebelum itu, akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, menghitung, serta melaporkan laporan keuangan, yang mana dari laporan tersebut dapat mengetahui bagaimana keadaan suatu perusahaan tersebut, baik keadaan perusahaan tersebut sedang baik atau dalam kondisi yang buruk. Dalam melakukan prosesnya, akuntansi itu mengalami beberapa siklus akuntansi. Proses siklus tersebutlah maka dapat ditarik sebuah informasi yang dapat membantu orang pengguna informasi akuntansi ini dalam pengambilan keputusan. Ada 2 pengguna informasi akuntansi. Yang pertama yaitu pengguna internal dan yang kedua pengguna eksternal. Jadi yang membedakannya ini, kalau yang internal ya betul, pinter. Nah, terus kalau yang eksternal orang yang di luar perusahaan. Lalu akuntansi ini memiliki karakteristik yang mana karakteristik tersebut harus menunjukkan suatu kualitas yang baik. Maksudnya kualitas yang baik itu suatu informasi tersebut dapat diuji kebenarannya atau relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pada materi pertemuan ini kita telah melakukan sebuah diskusi kelompok mengenai bidang-bidang akuntansi, yang mana bidang tersebut terdiri dari 9 bidang. Bidang akuntansi ini merupakan suatu pekerjaan mengenai akuntan yang berada di bidang-bidang tertentu dan bidang-bidang yang berbeda. Oke, Ibu rasa cukup untuk pelajaran hari ini. Kalian benar-benar sangat hebat. Ibu bisa melihat antusias kalian dalam mengikuti pelajaran hari ini. Ibu harap pada pertemuan selanjutnya kalian juga bisa lebih semangat daripada hari ini. Oh ya, minggu depan itu kita akan membahas mengenai materi persamaan dasar akuntansi. Ibu menugaskan kalian untuk membaca, boleh itu dari sumber buku cetak, buku LKS, maupun sumber internet yang relevan. Oke, siap? Tetap semangat ya. Jadi Ibu akhiri, jika Ibu ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf, pada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.